Di sini saya akan mendeskripsikan sekolah mitra yang kami jadikan tempat praktik mengajar untuk mata kuliah produksi media pembelajaran di SMA Negeri 12 Semarang. SMA Negeri 12 Semarang merupakan salah satu sekolah menengah negeri di Provinsi Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 1985. SMA Negeri 12 Semarang sendiri terletak di Jalan Raya Gunung Pati, Kota Semarang. Dalam perkembangannya, SMA Negeri 12 Semarang ini terhitung sangat cepat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah siswa-siswinya pada setiap tahunnya. Sejak diberlakukannya program penghijauan di SMA Negeri 12 Semarang ini, lingkungan di SMA Negeri 12 Semarang ini menjadi asri dan juga sejuk. Hal ini menyebabkan siswa-siswinya itu bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Untuk gurunya sendiri, di SMA Negeri 12 Semarang ini memiliki total 65 guru dibantu 18 pegawai kependidikan. Untuk fasilitas di SMA Negeri 12 Semarang sendiri sudah sangat baik. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai lab seperti lab komputer, biologi, fisika, kimia, ruang kelas yang memadai, dan juga wifi di beberapa titik area SMA Negeri 12 Semarang. Untuk mewadahi bakat dan minat siswa-siswinya, SMA Negeri 12 Semarang juga menyediakan 23 ekstrakurikuler, di antaranya ada Rohis, Pramuka, Paskibra, GCC, ICC, Kanopi, tari tradisional, tari modern, silat, taekwondo, dan lain sebagainya. Sekolah yang memiliki visi berprestasi dan berakhlak mulia ini selalu menerapkan pengaplikasian 5S kepada siswa-siswinya. Di antaranya adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada guru dan juga teman-teman sebayanya. Sehingga hal ini menjadikan siswa-siswinya tidak hanya unggul dalam akademik saja, namun juga unggul dalam karakter yang religius. Mungkin itu deskripsi dari sekolah SMA Negeri 12 Semarang yang bisa saya sampaikan. Memaparkan mengenai gambaran proses awal pembuatan media pembelajaran yang kelompok kami lakukan. Pertama, kami melakukan diskusi kelompok mengenai media pembelajaran apa yang akan kami gunakan. Kami memilih media pembelajaran yang sekiranya menarik dan juga efektif diaplikasikan dalam pembelajaran. Nah, di sini kelompok kami memilih media podcast dan juga video pembelajaran. Kemudian kami merencanakan pertemuan dengan guru mitra, yaitu Pak Ismail. Kami melakukan pertemuan sebanyak 2 kali. Pertemuan pertama kami membahas atau mendiskusikan mengenai materi apa yang dapat kami sampaikan. Nah, di sini kami mendapat rekomendasi dari Pak Ismail untuk membawakan materi mengenai pemetaan konflik. Kemudian di sini kami juga memperoleh informasi mengenai karakteristik siswa dan juga media apa yang sudah digunakan oleh Pak Ismail sebelumnya. Nah, dari sini kami dapat meninjau kembali apakah media yang sebelumnya sudah kami pilih, yaitu podcast dan juga video pembelajaran, dapat efektif dan dapat digunakan dalam pembelajaran materi pemetaan konflik. Pada pertemuan kedua, kami membahas mengenai waktu pelaksanaan pembelajaran dan juga teknis pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini kami juga memperoleh motivasi, tips, dan juga saran dari Pak Ismail agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan materi dapat tersampaikan dengan maksimal kepada siswa. Nah, tahap selanjutnya yaitu pembuatan media pembelajaran. Nah, dalam pembuatan media pembelajaran ini, kelompok kami melakukan pertemuan selama beberapa kali. Dalam pertemuan tersebut, kelompok kami membahas mengenai susunan materi apa yang akan kelompok kami bawakan, kemudian menyusun naskah dari video dan juga podcast yang akan kami bawakan, dan juga pengambilan video dan juga podcast. Nah,
Tahap yang terakhir yaitu pembuatan laporan dari pembuatan media pembelajaran ini. Nah, penyusunan laporan kami lakukan secara daring di rumah dengan melakukan diskusi Zoom dan juga melalui grup WhatsApp. Dalam praktik pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 12 Semarang, kelompok kami mengkolaborasikan beberapa media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah podcast. Nah, dalam podcast ini kelompok kami mencoba memantik siswa-siswi di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 12 Semarang agar mereka paham konsep dasar konflik secara sederhana. Di dalam podcast tersebut terdapat percakapan antara dua orang yang membahas mengenai konflik yang mereka alami secara pribadi, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh siswa-siswi SMA. Nah, selanjutnya kami menggunakan media video pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran kami menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di masyarakat sekitar. Sebagai contoh, kemarin kita memberikan contoh konflik mudik antara pemudik dan aparat. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran kami mendiskusikan bersama mengenai podcast dan video pembelajaran yang sudah diberikan. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai media sosial Instagram. Nah, kami ini menggunakan media sosial Instagram hanya sebagai media penugasan. Kenapa Instagram? Karena kami melihat bahwa siswa-siswi ini kan remaja gitu, milenial. Mereka pasti banyak menggunakan media sosial Instagram sebagai ajang mencari hiburan seperti itu. Nah, kami mengharapkan ketika penugasan ini diupload di media sosial Instagram, jadi teman-teman dari kelas 11 IPS 1 ini bisa sharing ilmu yang mereka dapatkan kepada teman-teman yang lain yang belum tahu mengenai materi konflik ini. Nah, untuk lebih jelasnya media yang kita produksi, kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang konflik sosial. Nah, apa sih konflik sosial itu? Konflik sosial merupakan sebuah kondisi di mana ada pertentangan antara kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, ataupun individu dengan kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Konflik sosial yang ada dalam masyarakat terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya adalah perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat ini tentu saja akan menimbulkan sebuah kondisi yang tidak diinginkan dalam masyarakat, seperti adanya perpecahan, timbul rasa kebencian, dan juga perasaan-perasaan tidak enak lainnya. Konflik yang akan kita bahas kali ini adalah konflik yang timbul akibat kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Sejak 1 minggu menjelang Lebaran, para pemudik sudah memadati jalan. Aparat kepolisian kewalahan menertibkan masyarakat agar tidak mudik. Akibatnya terjadi kerusuhan di beberapa titik jalan berupa adu mulut oleh pemudik dan aparat kepolisian.
Di Jalan Prambanan juga sempat terjadi kericuhan akibat seorang pemuda yang menerobos penyekatan hingga ia menabrak salah seorang aparat. Hingga akhirnya pemuda tersebut diamankan. Kejadian tersebut mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dan kerumunan di tempat kejadian. Yang kita ketahui, pandemi COVID-19 yang sudah terjadi mulai akhir 2019 hingga saat ini belum juga berakhir. Karenanya, kebijakan larangan mudik tersebut merupakan salah satu usaha pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, konfliknya itu di mana sih? Konfliknya itu muncul pada saat masyarakat melanggar peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah mengenai larangan mudik. Padahal jika seseorang nekat mudik dari kota ke desa, dirinya akan membawa virus masuk ke dalam desa sehingga penyebaran virus tidak dapat terhenti bahkan semakin tersebar. Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, pemerintah mengerahkan aparat kepolisian untuk menjaring masyarakat yang masih nekat melakukan mudik. Pada realitanya, meskipun telah dilakukan penjagaan oleh aparat kepolisian, para pemudik masih saja melakukan perlawanan, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik berupa adu mulut hingga kekerasan. Demikianlah pembahasan kita mengenai konflik sosial. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Proses pelaksanaannya kami diarahkan ke kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 12 Semarang. Dalam proses pelaksanaan kami memilih waktu pada 7:30. Untuk 15 menit pertama kami menyerahkan siswa untuk mendengarkan podcast yang sudah kami buat. Setelah itu pada jam 7.45 kami mulai kelas Zoom. Dalam kelas Zoom ini kami berkenalan, lalu berdoa, berdiskusi. Setelah itu kami memberikan penugasan yang harus dilengkapi oleh siswa. Dalam kelas Zoom ini juga kami membahas tentang podcast yang telah siswa dengarkan, serta kami memberikan suatu kasus yang nantinya akan dianalisis sebagai suatu permasalahan di materi yang kami ajarkan. Oke, mantap. Halo. Ananda Maharani. Oke, Bu. Oke. Arum Kowaidul Fitriyah. Mana nih? Ada nggak Arum? Gak ada ya. Astrid Natali Trimurti. Hadir, Bu. Oke. Sevio Rafandi. Gak ada. Nanti yang tiba-tiba hadir langsung chat aja ya. Dalam pemetaan konflik itu ada 7. Yang pertama ada source, yaitu konflik yang dihasilkan dari berbagai sumber yang berbeda. Jadi konflik itu sumbernya bisa dari keluarga, atau dari masyarakat, atau dari fenomena konflik lainnya. Kemudian yang kedua ada isu, atau tujuan yang tidak sejalan antara pihak yang bertikai. Jadi adanya pendapat atau adanya sebuah tujuan dari individu yang satu dengan individu yang lain gitu. Kemudian yang ketiga ada parties atau pihak-pihak yang terlibat. Jadi
siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini gitu. Itu dijelaskan juga oleh Amr Abdallah. Kemudian yang keempat ada attitude atau perasaan atau pandangan yang mempengaruhi pola konflik. Pandangan yang berbeda yang akan memicu konflik itu apa? Itu dijelaskan juga oleh Amr Abdallah. Kemudian yang kelima ada behavior atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terkait. Jadi apa sih tindakan yang dilakukan oleh individu sehingga memicu konflik itu? Kemudian yang keenam ada intervention atau campur tangan atau tindakan dari pihak luar untuk menemukan pemecahan konflik tersebut gitu. Jadi adanya pihak ketiga yang membantu dalam penyelesaian konflik itu. Kemudian yang terakhir ada outcome atau dampak situasi yang ditimbulkan dari pihak yang berkonflik. Jadi bagaimana sih situasi akibat dari konflik yang terjadi itu. Nah, sekarang kita bareng-bareng berdiskusi tentang pemetaan konflik dari video yang sudah ditampilkan tadi. Dimulai dari apa dulu? Kira-kira apa yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya konflik itu? Siapa yang mau berpendapat? Saya. Oke, Rifki Adianto ya, silahkan. Menurut saya, konflik pertama kali muncul karena perbedaan pola pikir masyarakat atau perspektif mereka masing-masing. Dikarenakan tradisi orang Indonesia juga yang selalu mudik, ketika dilarang pasti, ketika tradisi itu mulai akan dihilangkan, pasti akan terjadi konflik. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Rifki tadi tentang apa sih yang menjadi penyebab konflik itu terjadi gitu. Jadi adanya pertentangan atau perbedaan kepentingan dari masyarakat yang mereka ingin mudik atau pulang ke kampung halaman, namun pemerintah tidak memperbolehkan budaya yang selama ini berjalan di Indonesia itu gitu, karena penyebaran COVID yang semakin marak, kasus yang terus bertambah, jadi himbauan untuk mudik itu masih terus dilarang. Nah, mungkin bagi sebagian masyarakat yang merantau ke kota lain atau bagi masyarakat yang tidak tinggal di kota kelahirannya, mereka ingin untuk pulang ke kampung halaman, tapi karena keadaan saat ini tidak memungkinkan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan himbauan itu. Jadi yang menyebabkan konflik itu terjadi ya karena adanya perbedaan. Oke, ini ya teman-teman penugasannya. Jadi kalian diminta untuk mencari fenomena konflik di sekitar kalian. Baik itu konflik yang pernah kalian alami atau kalian menyaksikan gitu. Kemudian nanti kalian diminta untuk melakukan pemetaan konflik dalam bentuk infografis. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Mahasiswa dari UNAS, ternyata Mbak Silvi teman banyak ini tadi. Ada Mbak, siapa tadi, Mbak Nia ya, Mbak Eka, kemudian Mas Sofan. Selamat pagi Mbak dan Mas dari UNES. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada tim UNES yang telah berbagi pengalaman, yang telah berbagi sesuatu untuk anak-anak saya di 11 IPS 1 ini. Ini saya namakan merupakan program dari guru kolaborasi virtual itu ya. Jadi sesekali di ruang kelas kita, ruang kelas virtual ini menghadirkan guru yang berbeda. Jika anak-anakku tidak hanya melihat Pak Ismail saja, itu barangkali menjadi bosan nanti itu ya, sehingga sesekali berkolaborasi dengan yang lain, dan pada hari ini anak-anak bisa melihat, bisa tampil, bisa belajar bersama dengan Mbak dan Mas dari jurusan Sos Antro Universitas Negeri Semarang. Terima kasih untuk tim dari UNES, Mbak Silvi dan teman-teman yang telah memberikan kepercayaan kepada SMA 12 Semarang, karena tidak semua sekolah di Semarang kelihatannya dipakai untuk proyek ini. Ini merupakan tugas dari kampus pengembangan media pembelajaran seperti itu. Terima kasih, semoga kedepannya nanti SMA 12 Semarang selalu digandeng dari UNES, khususnya dari jurusan Sos Antro, untuk bermitra dalam rangka untuk meningkatkan, mengembangkan pembelajaran khususnya di SMA Negeri Semarang dan khususnya di Indonesia seperti itu.
kesan selama melakukan praktik mengajar di SMA Negeri 12 Semarang. Yang pertama tentunya saya dan teman-teman merasa senang karena kami bertemu dengan orang-orang baru, kami bertemu dengan siswa atau murid-murid baru. Kemudian kami juga banyak belajar bagaimana cara menjadi seorang guru yang baik. Kami juga banyak belajar jadi guru mitra. Kami juga selalu diberi masukan, kemudian kami diberikan evaluasi sehingga kami terus bisa memperbaiki apa yang menjadi hal yang salah dari kita. Kemudian yang kedua, kami juga banyak melakukan sharing dan diskusi dengan teman-teman SMA Negeri 12 Semarang, di mana teman-temannya banyak memberikan pengalaman baru bagi kita. Jadi sebagai seorang calon guru tentunya kami memiliki gambaran bagaimana menjadi seorang guru dan menghadapi siswa atau murid saat di lapangan nantinya. Untuk pesannya, semoga melalui praktik pembelajaran di SMA Negeri 12 Semarang ini kami bisa terus menciptakan inovasi dan kreativitas untuk terus melakukan pembaruan pada kegiatan belajar mengajar untuk kedepannya. Semoga dengan adanya praktik pembelajaran di SMA Negeri 12 ini kami memiliki bekal yang cukup untuk bisa kami aplikasikan pada waktu yang akan datang. Mungkin itu kesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk guru mitra kami Bapak Ismail dan juga SMA Negeri 12 dan juga teman-teman di SMA Negeri 12 Semarang yang bersedia untuk selalu berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar selama kami melakukan praktik mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya ketika mengajar di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 12 Semarang ini tentu sangat berkesan karena ini adalah kali pertama saya mengajar anak-anak SMA begitu. Nah, ternyata di sini saya juga banyak belajar bahwa menjadi seorang pendidik itu tidak hanya sekedar mengajar lalu selesai, tidak. Saya jadi tahu bahwa dalam proses mengajar ini kita harus mempersiapkan materi apa yang ingin kita berikan, selanjutnya metode apa yang akan kami gunakan, selanjutnya medianya. Kita harus mempersiapkan dengan matang sehingga proses pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar gitu. Dan respon dari peserta didik ini ternyata membuat kita sebagai pendidik itu menjadi senang sekali karena kalau nggak ada yang jawab tuh jadi krik-krik gitu kan. Nah, jadinya seneng sih dapat pengalaman mengajar di SMA Negeri 12 Semarang ini. Saya pada saat melakukan praktik pembelajaran ini sangat baik ya untuk kedepannya, dimana saya akan menghadapi PPL dan ini mungkin sebagai gambaran dari PPL tersebut sehingga saya dapat menempatkan diri lagi dan mengembangkan diri lagi dalam masalah pembelajaran di kelas dan juga media-media apa saja yang dapat digunakan untuk dalam pembelajaran di kelas sehingga para siswa tidak boring dengan keadaan yang sekarang ini, yang dimana untuk sekarang ini masih pembelajaran secara online seperti itu. Terima kasih. Dalam praktik media pembelajaran ini saya memiliki kesan yang sangat baik. Saya sangat menikmati proses dari awal perencanaan hingga akhir, yaitu pengaplikasian media pembelajaran ini. Nah, dari sini kelompok kami, khususnya saya, jadi mengetahui bagaimana proses guru dalam penyusunan materi hingga penyampaian. Ternyata tidak semudah itu dan membutuhkan proses yang sangat bertahap. Nah, dari sini saya juga memperoleh pengalaman baru yang sangat berharga dan juga mengasah kemampuan saya menjadi lebih baik jika suatu saat nanti saya akan memilih profesi sebagai pendidik. Sekian kesan dari saya, terima kasih.